semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kelompok kami, kelompok 2, mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah menengah akan membahas materi standar nasional pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yakni Nadia, Salsa, Neta, dan saya sendiri. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nadia dan teman-teman lainnya. Stay tune terus ya. Jangan di-skip. Jangan di-skip pokoknya. Terima kasih yang sudah menonton. Sebelumnya, apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat SNP merupakan kriteria minimal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik secara lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan di Indonesia meliputi 8 aspek, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan terakhir standar penilaian pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama akan kita bahas ialah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan menyangkut kemampuan lulusan, yang artinya ada kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sebelum dinyatakan lulus. Berikut adalah penjelasannya. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan yang ditempuh. Maka, pada setiap jenjang pendidikan itu memiliki standar kompetensi lulus yang berbeda-beda. Dalam pendidikan, standar kompetensi lulusan sangat dibutuhkan, seperti dijadikannya sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan juga menjadi pedoman dalam menyusun kisi-kisi ujian nasional, dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian hasil belajar pada mata pelajaran secara nasional. Diharapkan, peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya setelah melalui masa belajar pada jenjang pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas standar isi. Standar isi merupakan komponen materi dan tingkatan kompetensi dalam mencapai standar lulusan. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita kenal KTSP, dan kalender akademik. Berikut penjelasannya. Menurut Paramendikbud Nomor 64 Tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Dalam standar isi dikenal istilah kompetensi inti atau KI, merupakan kompetensi yang bersifat generik, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar proses pendidikan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada standar proses pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan setiap satuan pendidikan, melakukan perencanaan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan setiap satuan pendidikan, melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada standar pendidik dan kependidikan. Pendidik harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik, yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi sebagai berikut. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan anak usia dini meliputi 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Stabil, dewasa dan bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kepribadian ini mengacu pada standar nasional pendidikan. Ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Standar sarana dan prasarana. Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana menjelaskan bahwa pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, dan sumber perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang tempat berolahraga, dan ruang lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang efisien. Standar pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional,
agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang selanjutnya tentang standar pembiayaan pendidikan. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam standar biaya pendidikan, yang pertama yaitu biaya investasi satuan pendidikan. Nah, di sini meliputi pembiayaan sarana dan prasarana dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya operasional satuan pendidikan, di mana meliputi biaya gaji guru beserta tunjangannya, biaya personal satuan pendidikan, yaitu biaya peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar. Yang pertama, biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangannya, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biaya personal satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar secara teratur. Dan materi yang terakhir yaitu tentang standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah tentu sangat berbeda dengan sekolah di perguruan tinggi. Nah, di standar dasar atau menengah itu penilaiannya melalui hasil belajar, terus dari satuan pendidikan dan juga dari pemerintah. Sedangkan kalau dari universitas atau perguruan tinggi itu penilaiannya dari peserta didik dan juga dari perguruan tinggi masing-masing, di mana setiap perguruan tinggi pasti punya format penilaian yang berbeda-beda tergantung dengan universitas atau perguruan tinggi tersebut. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekian materi yang dapat kami tampilkan. Silakan like, komen, dan share video ini ya.